bersama saya Najwa Putri Divani dengan NIM 2248201136. Di sini saya akan menjelaskan apa itu neuroceutical, mulai dari pendahuluan hingga cara pencegahan kerusakan bahan pangan. Pada pendahuluannya, sejarah perkembangan neuroceutical dimulai pada tahun 1900-an, di mana Australia menanamkan yodium ke dalam garam untuk mencegah penyakit gondok. Neuroceutical merupakan senyawa metabolis sekunder atau hasil produk dari tanaman, mikroba, dan hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia bukan hanya sebagai bahan pangan, tetapi dapat meningkatkan kesehatan dan mencegahkan penyakit. Penelitian juga menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia. Neuroceutical di era postgenomik. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi kerja neuroceutical dalam tubuh. Yang pertama, variasibilitas dosis yang dikonsumsi. Kedua, faktor jenis kelamin. Ketiga, usia lingkungan. Genomika fungsional sangat membantu dalam penelitian neuroceutical dalam menjabarkan profil ekspresi gen secara global dan diinduksi oleh zat kimia dalam makanan hingga memberikan gambaran mekanisme zat tersebut. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama dalam buah dan sayuran. Fitokimia yang memiliki antioksidan cenderung berwarna terang. Pertama, yaitu karotenoid, merupakan tanaman yang berwarna jingga kemerahan seperti wortel dan berwarna merah seperti tomat. Karotenoid dapat melindungi paru-paru dan hati dari kanker. Yang kedua, likopen. Likopen fitokimia hanya dapat disintesiskan oleh tanaman, mikroorganisme yang tidak dapat disintesiskan oleh manusia. Contoh tanamannya yaitu tomat, semangka, pepaya, ataupun jeruk bali. Likopen dikenal sebagai antioksidan karena perannya menonaktifkan radikal bebas. Lutein yaitu xanthofil dan salah satu dari karotenoid di dalam sayuran yang berwarna hijau sebagai antioksidan. Yang keempat, terapi antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang memperlambat dan mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Kerusakan bahan pangan mempengaruhi perubahan kualitas bahan pangan yang menyebabkan penurunan mutu, nilai gizi, keamanan pangan akibat dibiarkan di ruangan terbuka. Faktornya yaitu jenis bahan pangan ataupun makanan. Pangan segar seperti sayur, buah, dan daging mudah rusak karena kandungan airnya tinggi. Protein yang tinggi dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme. Pangan kering seperti biji-bijian dan tepung lebih tahan lama, tetapi tetap bisa rusak karena serangga ataupun jamur. Kondisi penyimpanan yang buruk. Kondisi lingkungan juga mempengaruhi kecepatan kerusakan bahan pangan, seperti suhu tinggi, kelembapan tinggi, cahaya, dan juga oksigen. Tanda-tanda kerusakan. Yang pertama itu dari tekstur. Keras menjadi lunak, seperti pisang, rasa yang menyimpang, sirup menjadi asam, aroma yang menyimpang, seperti telur dan ikan, daging menjadi busuk. Penampakan secara visual, daging ikan yang berlendir dan ada jamur pada roti. Klasifikasi. Bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan laju kerusakannya. Yang pertama, bahan pangan mudah rusak seperti susu, ikan, dan bahan pangan agak mudah rusak seperti buah-buahan dan sayuran. Bahan pangan yang tidak mudah rusak seperti sereal dan juga kacang-kacangan. Menyebabkan kerusakan bahan pangan itu ada pertumbuhan dan aktivitas mikroba, aktivitas enzim yang terdapat dalam pangan, aktivitas serangga, suhu, udara, sinar, waktu penyimpanan. Jenis kerusakan, kerusakan mikrobiologi dan mikrobiologis.
disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme seperti mikroba dan jamur. Contohnya seperti roti yang berjamur, kerusakan mekanisme disebabkan oleh benturan ataupun tekanan, seperti tomat memar karena jatuh. Kerusakan fisik diakibatkan perubahan lingkungan fisik, suhu, dan kelembapan, seperti coklat yang memeleh karena suhu terlalu panas. Kerusakan kimia terjadi akibat reaksi kimia dalam bahan pangan, misalnya pewarna ataupun perasa. Pencegahan kerusakan bahan pangan, yang pertama itu pengawetan suhu tinggi. Penggunaan suhu tinggi merupakan metode pengawetan makanan efektif, mencegah kerusakan yang dapat membunuh organisme patogen. Beberapa metode pengawetan suhu tinggi ada pasteurisasi, pengalengan, pengukusan singkat. Yang kedua, pengawetan kimia digunakan untuk mencegah kerusakan bahan pangan dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Beberapa contoh pengawet kimia umumnya digunakan antara lain asam benzoat, asam sitrat, dan nitrit. Yang ketiga, pengeringan. Pengeringan adalah metode pengawetan bahan pangan yang efektif untuk mencegah kerusakan dengan cara mengurangi kadar airnya. Seperti ragi akan menghambat sehingga bahan pangan menjadi lebih tahan lama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.